Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pagi itu suasana desa kami berubah mencekam. Pukul 1:23 dini hari, aku terbangun karena keributan di lapangan depan rumah. Samar-samar suara langkah orang-orang dan bisikan panik terdengar jelas di antara pekik angin. Dari balik pintu kamar, aku mendengar kakakku Rahmat. Dia berteriak, Mang, Mamang, bangun! Itu si paman gantung diri di pohon jambu." Aku pun langsung terlonjak dari kasur itu. Jantungku berdebar kencang, belum sepenuhnya sadar. Aku lalu membangunkan Handi, teman kuliahku dari Bandung yang sedang menginap. "Handi, Han, bangun Han, ada sesuatu di depan rumah," ujarku tergesa-gesa. Dengan cepat kami berdua pun keluar dari kamar. Dingin malam menusuk, tapi rasa penasaran mengalahkan semuanya. Kami berjalan cepat ke arah pohon jambu yang jaraknya hanya 10 meter dari tembok rumahku. Di sana kami menemukan tubuh paman tergantung di cabang pohon yang besar. Paman ini adalah seorang lelaki tua yang berusia sekitar 80 tahunan. Tergantung kaku dengan tali tambang yang melilit lehernya. Wajahnya menunduk dengan matanya sudah terpejam, dan darah beku tampak mengalir dari sudut mulutnya. Cahaya redup lampu jalan memantulkan bayangan tubuhnya di tanah. Beberapa orang yang lebih dulu tiba di lokasi pun berdiri terpaku dengan wajah mereka yang pucat. "Astagfirullahaladzim, ya Allah, innalillahi," bisik seorang tetangga. Itu adalah Ibu Siska yang sambil gemetar. Tapi tak seorang pun berani mendekatinya, bahkan ada yang memalingkan mukanya, seolah tak sanggup menatap pemandangan yang mengerikan itu. Aku merasa lemas, tapi Rahmat menyentuh bahuku. Dia menguatkanku. "Kita harus tenang, Mang. Biar polisi yang menanganinya." Aku pun hanya mengangguk dengan lidahku keluh. Handi yang berdiri di sebelahku, dia pun tampak syok. "Kenapa bisa sampai begini, Mang? Paman kamu baik kan?" tanya dengan lirih. Aku tidak menjawab. Paman memang sosok yang dikenal baik di kampung kami. Sejak kecil dia sering membantuku mengurus kebun dan juga memperbaiki alat-alat rumah tangga. Dia jarang berbicara banyak, tapi setiap ucapannya selalu bermakna. Namun sejak beberapa bulan terakhir, Paman terlihat sering termenung. Beberapa kali aku mendapati dia duduk sendirian di bawah pohon jambu, menatap ke arah langit tanpa ekspresi. Singkat cerita, pada keesokan harinya, ketika polisi datang saat menjelang siang, mereka pun langsung mengamankan lokasi dengan tubuh paman akhirnya diturunkan setelah hampir 6 jam tergantung di sana. Prosesi pemakaman dilakukan dengan sederhana. Aku berdiri di samping makamnya melihat tanah merah yang baru ditaburi bunga. Tapi pikiranku melayang-layang saat itu. Setelah semua selesai, aku pun kembali ke Bandung bersama Handi. Namun ketenangan yang biasanya kurasakan saat berada di kota, kini seolah lenyap. Setiap kali memejamkan mata, bayangan tubuh paman tergantung di pohon jambu itu selalu muncul di hadapannya. Wajahnya yang menunduk dan darah beku di sudut bibirnya terus menghantui pikiran-pikiranku. "Emang, kamu baik-baik saja?" tanya Handi suatu malam ketika kami sedang makan malam di kos. Aku hanya mengangguk meskipun sebenarnya aku ini merasa jauh dari kata baik. Semakin hari perasaan tidak tenang itu semakin menjadi-jadi. Aku pun mulai bermimpi buruk. Dalam mimpiku itu, aku sering melihat pohon jambu di depan rumah. Tapi kali ini tubuh paman itu tidak tergantung. Dia duduk di salah satu cabang pohon menatapku dengan tajam. "Kenapa kamu diam saja waktu itu?" tanyanya di dalam mimpi. Suaranya terdengar jelas meskipun mulutnya tidak bergerak. Aku pun terbangun dengan keringat bercucuran dengan nafasku yang sudah terengah-engah.
Alhamdulillah, hanya mimpi. Sementara Handi yang tidur di kamar sebelah mendengar keributan dan segera masuk ke kamarku. Mang, kamu kenapa sih? Kamu mimpi buruk lagi? Tanyanya. Aku pun mengangguk lemah saat itu. Aku merasa bersalah, Han. Aku merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai dengan paman, kataku sambil menunduk saat itu. Hendy menatapku serius saat itu. Kalau kamu merasa begitu, mungkin kamu perlu kembali ke desa dan mencari tahu lebih banyak. Kadang perasaan seperti itu muncul karena ada sesuatu yang belum terungkap. Aku pun merenungkan kata-katanya. Kematian paman memang meninggalkan banyak pertanyaan bagiku. Kenapa dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya? Apakah ada masalah yang selama ini dia pendam? Hingga singkat cerita, 2 hari kemudian aku pun memutuskan untuk kembali ke desa. Kali ini aku tidak hanya ingin mengunjungi makam paman, tetapi juga berbicara dengan beberapa orang yang mungkin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di desa, aku pun langsung disambut oleh Rahmat. Wajahnya tampak letih, mungkin karena ia juga masih belum sepenuhnya pulih dari kejadian itu. Aku mau cari tahu, Kak. Aku gak bisa terus-terusan dihantui rasa bersalah ini. Aku dihantui oleh mimpi-mimpi buruk paman. Rahmat menghela nafas panjang. Kalau itu yang kamu mau, kalau gitu kakak dukung. Tapi kamu hati-hati ya, Mang. Kadang jika kamu ingin mengetahui kebenaran bisa lebih menyakitkan daripada kamu tidak tahu apa-apa. Aku mengangguk meskipun peringatan dari kakakku sedikit menggoyahkan tekadku. Dan pada keesokan harinya, aku mulai bertanya-tanya kepada beberapa tetangga. Sebagian besar mereka mengatakan hal yang sama. Paman ini tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan melakukan hal itu. Tapi ada satu orang yang menarik perhatianku. Dia adalah Pak Salim, sahabat paman sejak mereka masih muda. Pak Salim mengundangku masuk ke rumahnya yang sederhana dengan wajah serius. Dia pun kini mulai bercerita. Pamanmu sebenarnya punya beban pikiran, Mang, katanya sembari menyeruput kopi hitam itu. Tapi apa maksud Pak Salim? Tanyaku penasaran. Dia pernah bilang ke saya, dulu di masa lalunya ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang membuat dia merasa tidak layak untuk hidup. Aku terdiam saat itu. Tapi paman tidak pernah bercerita tentang masa lalunya kepadaku. Tapi Pak, apakah itu ada hubungannya dengan keluarga kami, Pak? Tanyaku lagi. Saya tidak tahu pasti, Mang. Tapi dia selalu bilang, hidup saya ini hanya numpang lewat. Saya sudah terlalu banyak bersalah. Pernyataan itu pun membuat pikiranku semakin kalut. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu paman? Ketika malam tiba, aku pun kembali ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan. Di kamarku, aku menatap langit-langit sambil mencoba merangkai potongan-potongan informasi. Tapi sekeras apapun aku berpikir, aku tetap tidak menemukan jawabannya. Hingga malam itu untuk pertama kalinya aku pun mendengar suara-suara di luar jendelaku. Suara itu pelan hampir seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduku menjadi merinding. Mamang. Mang. Aku terlonjak dari kasur. Keringat dingin mengalir di dahiku dengan suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Mamang, tolong aku. Aku berjalan perlahan ke arah jendela, mencoba menenangkan diri. Tapi saat aku membuka tirai, ternyata tidak ada siapapun di luar itu. Yang kulihat hanyalah bayangan pohon jambu di kejauhan yang bergoyang tipis tertiup angin malam. Namun satu hal yang aku tahu, apapun yang sedang menghantuiku itu belum selesai, dan aku harus menemukan jawabannya, apapun resikonya. Kini singkat cerita, kehidupan desa kami pun berubah setelah kematian paman. Ketenangan yang selama ini menjadi ciri khas desa kami lenyap begitu saja. Memang kematian paman bukan hanya meninggalkan duka, tetapi juga membawa ketakutan yang merasuk ke setiap sudut desa.
Malam-malam menjadi penuh teror dengan arwah yang sangat mengerikan. Selain itu juga, setiap malam diwarnai oleh gangguan-gangguan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Orang-orang warga desa mengaku melihat sosok bayangan yang menyerupai paman, berjalan terseok-seok di pematang sawah atau berdiri di sudut jalan desa. Bayangan itu selalu memiliki ciri yang sama, yaitu leher miring ke satu sisi, seperti orang yang baru saja tergantung. Beberapa warga juga melaporkan mendengar suara langkah kaki di halaman rumah-rumah mereka, disertai ketukan pintu di tengah malam. Namun ketika pintu dibuka, tak ada siapapun di sana. Kadang terdengar suara serak seperti orang yang tercekik yang memanggil nama-nama warga secara acak. Pak Jamil, Bu Siska. Suara itu terdengar selalu pelan, seolah berasal dari tenggorokan yang tertahan. Tapi dampaknya begitu menghantui, membuat siapapun yang mendengarnya sulit untuk tertidur sepanjang malam, karena dengan suara yang bikin jantung berdetak. Bahkan kini pohon-pohon besar di sekitar desa pun termasuk pohon jambu tempat paman mengakhiri hidupnya, mulai ditebang satu persatu. Warga takut pohon-pohon itu akan menjadi tempat arwah gentayangan paman atau bahkan dijadikan untuk lokasi gantung diri oleh orang lain. Proses penebangan pun dilakukan siang hari dengan pengawasan bersama-sama oleh warga desa. Namun beberapa warga mengaku mereka melihat bayangan paman berdiri di dekat pohon jambu saat malam, seolah menantang siapapun yang ingin menebangnya. Gangguan tidak hanya terjadi di luar rumah saja. Keluargaku juga menjadi salah satu yang paling sering mengalami kejanggalan-kejanggalan di malam hari. Pernah suatu malam saat kami sudah berkumpul di ruang tengah untuk tidur bersama, pintu depan rumah terbuka sendiri saat itu. Angin dingin pun menyelinap masuk, membuat nyala lampu minyak di sudut ruangan berkedip-kedip. Kakakku Rahmat pun segera bangkit untuk menutup pintu itu. Namun saat dia melangkah, terdengar bunyi piring jatuh dari arah dapur. Brang! Kami semua terdiam saling berpandangan dengan wajah yang ketakutan. Itu apa? Tidak ada siapapun di dapur. Rahmat pun memberanikan diri melangkah ke arah suara itu. Tapi saat dia ke sana, dia tidak menemukan apa-apa. Piring-piring kami masih utuh di rak, namun bau anyir darah samar-samar tercium dari arah dapur. Hingga singkatnya di malam yang berbeda, gangguan itu pun datang dalam bentuk lain. Anak kakakku Damar yang baru berusia 2 tahun, tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dia menangis histeris memegangi lehernya sambil berkata, "Sakit, Mama, sakit." Rama dan istrinya Sari pun mencoba menenangkan Damar, tapi tangisannya justru semakin menjadi-jadi. Sembari terus menangis, Damar menuju ke arah rumah paman yang kini kosong. "Mas, apa yang terjadi, Mas? Kenapa Damar menangis seperti ini, Mas?" Rama tidak menjawab. Dia hanya memeluk Damar erat-erat mencoba menenangkan anaknya sambil membaca doa dalam hati. Tapi aku tahu dia juga ketakutan. Semua ini terasa semakin tidak masuk akal. Malam itu kami semua memutuskan untuk tidur bersama di ruang tengah, saling berdekatan. Rasa takut pun menyelimuti kami, membuat setiap bunyi kecil terdengar seperti ancaman besar. Angin malam yang berembus dari celah-celah jendela membawa suara-suara aneh yang tidak jelas asalnya. Kadang terdengar seperti langkah kaki, kadang juga seperti orang berbisik. "Kita nggak bisa terus begini. Besok pagi kita harus bicara kepada Pak Kades. Kita butuh bantuan," ucap Rahmat akhirnya. Aku pun mengangguk meskipun dalam hati aku ragu apakah itu akan membantu. Apa yang bisa dilakukan kepala desa terhadap gangguan yang tidak terlihat ini? Hingga pada keesokan paginya, pagi itu kami sekeluarga pergi ke rumah Pak Kades. Di sana ternyata sudah banyak warga yang berkumpul dengan keluhan serupa. Ada yang bercerita tentang suara tangisan di belakang rumah. Ada juga yang mengaku melihat bayangan di dekat sumur tua. Pak Kades ini adalah seorang pria parubaya dengan rambut yang sudah memutih. Mendengarkan cerita kami dengan wajah yang serius. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Kalau gitu, nanti saya akan memanggilkan Pak Ustadz untuk memimpin doa bersama di desa kita. Semoga dengan doa-doa itu bisa menghentikan gangguan-gangguan yang terjadi." Setelah pertemuannya dengan Pak Kades,
Kini singkatnya hari pun terjadi. Doa bersama telah direncanakan malam itu juga. Semua warga diminta berkumpul di balai desa dengan membawa air dalam botol untuk didoakan. Pak Ustadz saat itu memimpin doa dengan khusyuk sembari melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang menggema di ruangan. Namun saat doa sedang berlangsung, sesuatu yang aneh pun terjadi. Lampu di balai desa tiba-tiba padam membuat ruangan menjadi gelap gulita. Beberapa orang menjerit kaget sementara yang lain mulai membaca istighfar. Aku juga merasakan hawa dingin yang menyelinap ke dalam ruangan itu. Angin yang tidak seharusnya ada di ruangan tertutup ini berhembus, membuatku menjadi merinding. Dalam kegelapan itu, aku mendengar suara yang sudah sangat familiar, yaitu suara serak seperti orang tercekik. Mamang, Mang. Suara itu memanggilku. Aku tahu itu bukanlah imajinasi ataupun bayangan-bayanganku. Mamang, Mang. Aku menjamkan mata, mencoba mengabaikan suara itu. Tapi semakin aku berusaha, semakin jelas suara itu terdengar, seolah berada tepat di sebelahku. Ketika lampu menyala kembali, semua orang terlihat kebingungan. Pak Ustadz pun melanjutkan doa dengan nada yang lebih lantang, seolah ingin melawan apapun yang sedang mengganggu kami. Setelah doa selesai, warga pun kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan lega. Meskipun aku tahu rasa takut itu masih ada di warga-warga itu. Hingga pada malam ketiga, malam berikutnya aku terbangun karena suara langkah kaki di luar rumah. Langkah itu berat seolah sedang seorang menyeret sesuatu. Aku pun membuka jendela sedikit mencoba melihat siapa yang ada di luar. Tapi lagi-lagi yang kulihat hanyalah bayangan pohon jambu yang kini sudah menjadi tunggul setelah di depan warga. Namun saat itu, tiba-tiba aku mendengar suara pintu depan diketuk perlahan. Tok tok tok. Aku menelan ludah mencoba menenangkan diri. Siapa di luar? Tanyaku dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban saat itu. Ketukan itu berhenti digantikan oleh suara seretan yang semakin mendekat ke arah jendela kamarku. Aku tidak berani membuka jendela lebih lebar, tapi ketika aku mengintip melalui celah, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di bawah cahaya bulan, aku melihat sosok berdiri di depan rumah. Lehernya miring dengan wajahnya pucat dan matanya tertutup. Itu paman. Aku pun mundur perlahan mencoba menjauh dari jendela. Tapi sebelum aku sempat melangkah, suara itu kembali terdengar. Mamang, tolong aku. Mang. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Kini aku pun harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan paman. Kejadian demi kejadian membuat keluarga kami hampir kehilangan akal. Ketakutan yang terus menghantui rumah membuat suasana semakin mencekam. Anak-anak kecil mulai sering menangis tanpa alasan jelas. Ibu kami pun sering berhalusinasi mendengar suara-suara paman. Dan aku pun kini merasa selalu diteror, diawasi setiap kali aku berada sendirian. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita butuh seorang yang paham soal ini, ucap bapakku akhirnya. Setelah semakin hari mendengar suara-suara aneh dan teror-teror gangguan dari paman. Atas saran salah satu tetangga, kami pun saat itu memanggil Mang Diman, seorang yaitu orang pintar yang cukup dikenal di desa sebelah. Mang Diman ini adalah pria parubaya dengan wajah tirus dan sorot mata tajam. Begitu sampai di rumah kami, ia pun langsung merasakan sesuatu yang tidak beres. Rumah ini ada penunggunya, Pak. Selain itu, arwah pamanmu ini belum tenang. Dia sepertinya masih punya beban yang belum selesai di dunia ini. Kata-kata Mang Diman membuat jantungku berdebar. Aku tidak terlalu percaya pada hal-hal seperti ini. Tapi semua yang terjadi belakangan benar-benar sangat di luar nalar. Hingga singkatnya pada malam itu pun Mang Diman memutuskan untuk menginap di rumah kami malam itu. Setelah sholat maghrib, ia mempersiapkan perlengkapannya di ruang-ruang tamu, tempat di mana paman sering menampakkan diri dan juga mengganggu teror keluarga kami. Mang Diman pun saat itu membawa dupa, mangkok kecil berisi air dan juga beberapa helai daun pandan. Saya pesan, jangan ada yang keluar dari kamar selama saya melakukan ini. Apapun yang terjadi, tetap di dalam kamar dan jangan menyelah. Kami semua berkumpul di kamar tengah.
Duduk berdekatan dengan suasana begitu tegang, dan aroma dupa yang terbakar mulai merayap ke seluruh rumah. Dari celah pintu aku bisa melihat Mang Diman duduk bersila di lantai, memejamkan mata sembari membaca doa-doa dengan suara yang rendah. Arwah yang masih kentayangan, aku memanggilmu. Datanglah dan sampaikan apa yang akan menjadi bebanmu, kata Mang Diman dengan nada tegas. Awalnya tidak terjadi apa-apa, hanya keheningan yang terasa mencekam. Tapi tiba-tiba, angin dingin berembus masuk ke dalam rumah membuat lilin-lilin di ruang tamu berkedip-kedip. Suara Mang Diman semakin lantang seolah berbicara dengan seorang yang tidak kasat mata. Siapa kau? Dan apa yang membuatmu tidak tenang? Aku tidak berani bergerak dari tempatku duduk. Namun dari celah pintu aku bisa melihat mangkuk air di hadapan Mang Diman mulai bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang masuk ke dalamnya. Tiba-tiba Mang Diman pun berhenti berbicara dan terdiam selama beberapa menit. Lalu dengan suara yang terdengar berbeda, ia berkata, Aku adalah paman. Aku masih di sini karena aku belum tenang. Suara itu bukan suara Mang Diman. Suaranya serak seperti suara seorang lelaki tua yang sudah lama mati. Aku dan kakakku pun saling memandang dengan wajah yang pucat. Mang Diman lalu melanjutkan kali ini dengan nada lembut. Apa yang menjadi bebanmu? Katakan, kami akan membantumu menyelesaikannya. Selama hidupku, aku pernah melakukan kesalahan besar. Aku menyimpan rahasia yang belum pernah aku ceritakan kepada siapapun. Bahkan kepada adik lelakiku, yaitu ayah Mamang. Tolong sampaikan pesanku kepada dia. Aku ingin dia tahu bahwa aku menyesal. Ucap sosok dari paman. Setelah mengatakan pesan-pesan itu, suara itu pun menghilang dan Mang Diman kembali seperti semula. Ia membuka matanya dan terlihat sangat lelah. Besok pagi, kalian harus pergi ke makam paman. Bicarakan masalah ini dengan ayahmu. Ada sesuatu yang harus diselesaikan di sana. Baik, Mang. Kalau gitu, terima kasih ya, Mang. Pada keesokan harinya, aku pun menemani bapak pergi ke makam paman. Kami berjalan kaki melewati pematang sawah menuju pemakaman desa yang letaknya agak terpencil di tengah ladang. Langit mendung dan angin bertiup kencang seolah-olah alam pun tahu ada sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Ketika kami tiba di makam saat itu, kami dikejutkan oleh kondisi tanah kubur paman yang terlihat aneh. Tanahnya retak dan juga terbelah, seperti baru saja digali. Aroma anyir samar-samar tercium di sekitar area itu, membuat bulu kuduku ini berdiri. Bapak pun berdiri di depan makam paman membaca doa sambil memejamkan mata. Namun saat ia selesai membaca doa, sesuatu yang luar biasa pun terjadi. Kabut tipis itu tiba-tiba muncul di sekitar makam, dan sosok paman terlihat berdiri di sana dengan bayangan samar wajahnya yang penuh penyesalan. Apa yang kau inginkan dariku, Kak? Bapak bertanya dengan suara bergetar. Sosok paman pun mengangguk pelan lalu berkata, Adikku, aku menyesal. Di masa hidupku, aku menyimpan sesuatu yang bukan milikku. Aku mencuri sebagian warisan yang seharusnya menjadi hakmu. Aku tidak ingin rahasia ini terbawa sampai akhirat. Tolong maafkan aku. Bapak terdiam. Air mata pun mengalir di pipinya. Aku sudah maafkanmu, Kak. Aku tidak pernah mendendam. Meskipun aku juga tahu kamu selalu menyimpan sesuatu dariku. Sosok paman itu pun tersenyum tipis lalu menghilang perlahan bersama kabut yang menyelimuti makam. Hingga setelah kejadian itu, gangguan-gangguan di rumah kami pun mulai berkurang sedikit demi sedikit. Tidak ada lagi suara langkah kaki dan juga pintu yang terbuka sendiri, atau suara piring pecah di dapur. Singkat cerita, setelah mengetahui akar dari semua kejadian ini,
Kami semua pun merasa terguncang. Kesalahpahaman yang terjadi di tahun 2013 ternyata menjadi sumber dendam yang dibawa paman hingga akhir hayatnya. Bapakku pun terlihat sangat menyesal meskipun ia tahu bahwa apa yang terjadi saat itu bukan kesalahannya. Seharusnya aku lebih sering berbicara dari hati ke hati dengan kakak, kata bapak sambil memandangi foto paman yang kini tergantung di ruang keluarga. Mungkin kalau saja aku lebih peduli, semua ini tidak akan terjadi. Aku dan kakakku pun hanya bisa terdiam mendengar penyesalan itu. Suasana rumah kami merasa semakin berat. Meskipun teror yang selama ini menghantui mulai mereda setelah pertemuan dengan arwah paman melalui bantuan dari Mang Diman. Jadi kejadian di tahun 2013 itu, sebenarnya itu tampak sederhana. Waktu itu ketika gempa melanda kampung kami, pemerintah memberikan bantuan untuk warga yang terdampak. Bantuan itu termasuk uang tunai sebesar 2,5 juta yang ditujukan untuk beberapa rumah yang mengalami kerusakan ringan, termasuk rumah paman. Namun karena dana itu terbatas, bapak yang saat itu dipercaya sebagai kepala pengurus kampung memutuskan untuk membagi rata uang tersebut dengan warga di kampung sebelah yang juga membutuhkan. Sayangnya paman ini salah paham, ia merasa uang bantuan itu sepenuhnya miliknya dan ia menuduh bapak telah menggelapkan sebagian dana itu. Kakak tidak pernah mempercayai aku sejak itu, kata bapak dengan suara rendah. Aku juga sudah mencoba menjelaskan, tapi kakak tetap merasa dikhianati. Dari saat itulah hubungan mereka menjadi dingin. Paman tidak lagi sering datang ke rumah kami. Dan meskipun mereka tinggal di kampung yang sama, hubungan mereka tidak pernah kembali seperti dulu. Namun apa yang membuat kami semakin terpukul adalah alasan dibalik keputusan paman untuk mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Mang Diman menjelaskan bahwa paman ini merasa sangat frustrasi dengan hidupnya. Di usia yang semakin tua, ia telah merasa lemah, tidak berguna dan semakin tertekan dengan kesalahpahaman soal uang bantuan itu. Rasa kesepian, rasa bersalah dan juga perasaan belum mati-mati, seperti yang ia ungkapkan kepada Mang Diman, menjadi beban berat yang membuat pikirannya mudah dipengaruhi. Sepertinya setan masuk ke pikirannya ketika ia sedang dalam kondisi seperti itu. Makanya kita jangan-jangan berpikir terlalu negatif, karena itu ternyata akan berdampak sangat mengerikan, kata Mang Diman. Dan itulah yang membuat dia melakukan hal konyol itu. Dia tidak benar-benar ingin mati. Dia itu hanya ingin lepas dari penderitaan. Singkatnya, setelah semua sudah terungkap, bapak pun memutuskan untuk mengadakan doa bersama di rumah kami. Ia ingin mengikhlaskan segalanya dan mendoakan paman agar mendapatkan tempat yang lebih baik lagi di alam sana. Malam itu hampir seluruh warga kampung datang. Ruang tamu penuh dengan orang-orang yang duduk bersila. Melantunkan doa-doa ayat suci, aku pun duduk di sudut ruang bersama kakakku, memperhatikan bapak yang sudah terlihat khusyuk memanjatkan doa. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kakakku. Bebaskan ia dari penderitaan, dan terimalah ia di sisimu ya Allah. Aku telah memaafkannya, dan aku berharap Engkau juga mengampuninya. Ketika doa selesai, suasana pun terasa jauh lebih ringan. Seolah-olah beban berat yang selama ini menggantung di udara telah hilang. Beberapa tetangga juga mengungkapkan rasa syukur karena teror yang selama ini mereka rasakan mulai menghilang. Singkatnya, setelah doa bersama itu, kini kehidupan di kampung kami pun perlahan kembali normal. Tidak ada lagi teror-teror seperti suara langkah kaki di tengah malam, pintu yang terbuka sendiri ataupun aroma anyir yang membuat bulu kuduk berdiri. Bahkan pohon jambu tempat paman mengakhiri hidupnya yang sempat menjadi sumber ketakutan, kini pun mulai dilupakan. Namun peristiwa ini meninggalkan pelajaran besar bagi keluarga kami dan juga seluruh warga kampung. Kesalahpahaman kecil bisa menjadi luka besar kalau tidak segera diselesaikan. Dan luka itu bisa menjadi beban yang terus menghantui, bahkan setelah seorang meninggal dunia. Apalagi jika orang itu yang meninggal masih meninggalkan hutang. Bapak pun mengambil pelajaran itu dengan serius. Ia mulai lebih sering berbicara dengan tetangga dan juga saudara-saudaranya, memastikan bahwa tidak ada lagi kesalahpahaman yang dibiarkan begitu saja.
Di sisi lain aku juga belajar untuk lebih memahami pentingnya memaafkan. Teror-teror yang kami alami selama berminggu-minggu bukan hanya tentang gangguan dari arwah gentayangan, tetapi juga tentang betapa bahayanya menyimpan dendam atau rasa sakit di dalam hati. Beberapa minggu setelah doa bersama itu, aku kembali menemani Bapak untuk ke makam paman. Kami membawa bunga-bunga segar dan menaburkannya di atas tanah yang kini terlihat tenang. Tidak ada lagi retakan atau tanda-tanda aneh di makam itu. Aku berharap kakak benar-benar sudah tenang sekarang, Kak. Aku tahu mungkin aku bukan adik yang sempurna, tapi aku selalu mendoakan yang terbaik untukmu, Kak. Kata Bapak sambil menatap makam itu. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di samping Bapak, merasakan keheningan yang menenangkan. Setelah peristiwa itu, aku pun sering berpikir tentang bagaimana kehidupan dan kematian yang saling terkait. Apa yang kita lakukan di dunia ini bisa menjadi beban di alam lain jika kita tidak menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan. Meski aku tidak pernah melihat arwah paman lagi, kenangan tentangnya tetap hidup di benakku sebagai pengingat untuk selalu menjaga hubungan dengan orang-orang yang kita cintai sebelum semuanya terlambat. Kini desa kami pun telah kembali seperti sedia kala. Anak-anak bermain dengan riang di sore hari dan malam-malam tidak lagi dipenuhi ketakutan. Mungkin suatu saat nanti kami juga akan menanam pohon baru lagi karena akibat pohon-pohon besar yang telah ditebangi berkat gangguan-gangguan itu. Tapi untuk sekarang, kami hanya ingin menikmati kedamaian yang telah kembali sambil terus memetik pelajaran dari semua yang telah terjadi. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.